Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Khusus spesial bulan suci Ramadan, dan alhamdulillah tadi kita telah dengarkan dua mukadimah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini tentu saja akan melengkapi tema bahasan kita. Baik, pertanyaan pertama kami persilakan kepada Bapak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau bertanya kepada Habib, karena kita ini baru memasuki awal Ramadan, banyak sekali di kalangan umat Islam dalam menentukan bulan Ramadan itu banyak perbedaan. Ada yang ditentukan dengan hisab dan ada juga yang ditentukan dengan ru'yah. Nah, ketika hisab itu sudah ditentukan awal waktunya namun belum melihat bulan, itu bagaimana yang harus kita pegang? Karena kita tahu bahwa hadis yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berfuturlah kamu, berbukalah kamu karena melihat bulan. Nah, mana yang harus kita pegang kuat dan mohon pencerahannya. Jazakumullah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pertanyaan bagus sekali nih, Bib. Seorang ustadz barangkali ini, Bib. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pertanyaan yang sangat ilmiah dan sangat relevan. Karena pertanyaannya tentang masalah kapan puasa dan kapan buka. Maksudnya jadi puasa baru hari pertama sudah cerita juga tentang Idul Fitri. Ya, aftiru futur, maksudnya Idul Fitri itu. Dua-duanya, tapi yang ditanya bukan itunya, yang ditanya dengan apa kita mulai puasa dan dengan apa kita mengakhiri puasa, maksudnya masuk Idul Fitri. Kalau tadi sudah jelas hadisnya, tadi jelas bahwa sumu liru'yatih, puasalah kalian itu dengan kalian melihat. Melihat apa? Anak bulan. Melihat anak bulan. Melihat itu dengan mata atau ditambah dengan alat untuk memperkuat dan seterusnya. Dan ini yang dikerjakan oleh baginda Nabi Muhammad. Rasulullah berbicara begitu. Rasulullah berbicara begitu, itu kata-kata Rasulullah, hadis, kita harus ikutin. Fi'il amr, ini adalah perintah untuk kita puasa, jangan sembarangan. Melihat bulan, melihat anak bulan ketika sudah muncul, maka puasalah. Jadi jangan keburu-buru, yang menentukan itu hanya Allah. Kalau yang hisab gimana? Hisab boleh, hisab kita hormati. Tetapi hisab itu, tapi Rasulullah ada nambahin di situ setelahnya. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauma. Ini hadisnya. Jadi kalau seandainya kamu pakai hisab boleh. Cuma kadang-kadang hisab itu bisa dirubah oleh Allah. Allah itu berhak mau menunjukkan bahwa hak veto mulai puasa itu adalah Allah. Anda boleh menghitung, tetapi hak ketentuan pasti itu adalah Allah. Kadang-kadang pas, tetapi di situ dikasih awan oleh Allah, tidak kelihatan, maka tidak dianggap. Bahkan kesepakatan antara ulama-ulama atau negara-negara 5 yang kemarin kita saksikan, Indonesia, Malaysia, Brunei dan seterusnya, itu mengatakan kalau terlihat sudah naik 3 derajat, menunjukkan sudah ada. Tapi ada yang menafsirkan tadi kalau wujida, kalau sudah ada. Jadi ru'yah di sini ditakwilkan menjadi kalau sudah ada. Padahal nas hadis tadi jelas. Sumu li ru'yatih. Ru'yah itu adalah melihat. Dan diperkuat lagi dengan fa'in ghumma. Tadi kalau tidak kelihatan karena awan, maka sempurnakan walaupun ada. Walaupun ada. Karena apa? Tidak bisa dilihat. Ulama-ulama mengambil hikmah daripada ini, mengatakan apa? Bahwa hak mutlak adalah Allah yang menentukan. Anda boleh menghitung, Anda boleh ini. Tetapi ulama juga menghargai yang hisab. Hisab untuk apa? Kapan kita akan ru'yah? Kapan kita akan ru'yah? Ketika kita mau ru'yah kira-kira tanggal berapa ya? Nah, itu dihitung. Pakainya hitung. Hitung untuk mendekatkan kepada ru'yah, tapi kepastiannya adalah dengan ru'yah. Dan yang ketiga itu adalah perbuatan zaman Rasulullah SAW, yaitu ada seorang badu yang sudah melihat anak bulan, terus disumpah oleh Rasulullah.
Dia sumpah, satu aja saksi sudah melihat dan sumpah dan dianya diyakinin, dia tidak boleh mengumumkan. Yang mengumumkan adalah Rasulullah, yaitu adalah pemimpin negaranya waktu itu. Maka diiklankan bahwa besok adalah atau malam ini adalah awal Ramadan. Jadi 3 perkara dalam hadis itu, ada hadis itu 2, satu lagi perbuatan Rasulullah. Dan ini yang disepakatin dan ini yang dikerjakan di negara kita Indonesia. Makanya dirangkul semuanya, yuk kita bareng-bareng. Namanya apa? Sidang Itsbat. Itsbat itu apa sih? Thubut. Betul-betul kita yakin. Jadi jangan sampai kita pakai kira-kira, karena hitungan itu walaupun itu bagus, tetapi Allah, Rasulnya menyuruh jangan mendahului Allah. Barangkali ada cuaca, ada ini. Cuaca siapa yang menggerakkan? Allah. Jadi Allah tidak meridhoi walaupun itu menurut hitungan sudah masuk. Allah mengatakan belum. Rasulullah menjelaskan. Nah inilah ahli sunnah wal jamaah kita. Nah alhamdulillah berkat sidang itsbat hari ini kita puasa. Dan kebetulan hisab juga sama. Mudah-mudahan nanti wa'aftiru liru'yati, mudah-mudahan sama lagi dan bersatulah bangsa Indonesia. Insya Allah. Nah, jadi sebenarnya yang digunakan metode pada masa Rasulullah itu ru'yah atau hisab sebenarnya, Beb? Yang sering digunakan. Yang digunakan oleh Rasulullah tadi, orang melihat, ya itu ru'yah. Setelah melihat, kamu melihat, betul, iya, disumpah, iya, Rasulullah saksikan dan Rasulullah mengiklankan. Rasulullah sebagai pemerintah saat itu. Jangan orangnya masing-masing, saya melihat, ngacau. Harus ada pemerintah, tapi pemerintah yang jujur, yang tepat, bukan untuk kepentingan politik atau kepentingan ekonomi, tapi betul-betul itu terjadi, yaitu adalah melihat anak bulan, maka puasalah. Itu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Wassalam. Baik, terima kasih Habibana. Selanjutnya Ibu Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya mau bertanya kepada Pak Ustadz Denis. Tadi dikatakan bahwa bulan puasa ini adalah bulan magfirah. Di antaranya ada antara hamba dengan Tuhannya. Dan yang akan saya tanyakan, bagaimana kalau di antara hamba dengan hamba atau manusia dengan manusia, seandainya salah seorang menzolimi saudaranya yang lain, kemudian dia tidak mau mengucapkan kata maaf, tetapi dia hanya mengungkapkan perilakunya saja, selalu berbuat baik kepada orang yang dizolimi. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Denis. Izin ya, Masya Allah. Bagaimana kalau misalkan ada orang yang berbuat zolim kepada manusia lainnya, kepada hamba Allah yang lainnya, tapi nggak pengen mengucapkan maaf, cuman secara perbuatan saja. Nah, maka sebetulnya ini pertanyaannya harusnya ke orangnya. Kenapa dia tidak mau mengucapkan maaf? Karena masalah ampunan Allah itu jadi pahala atau tidak, diampuni atau tidak, memang sih hak vetonya Allah. Tadi disebutkan tentang hak veto oleh Habib. Tapi Masya Allah, ketika kita bicara secara hukumnya yang kami ketahui, memang kalau zolimnya ke manusia, maka itu harus diupayakan untuk supaya dihalalkan kembali. Ya, karena kalau tidak hak yang terambil atau kezolimannya dan tidak ditobati pula, maka itu pasti akan jadi nanti pertanggungjawaban nanti di hari setelah kematian. Nah, yang kami ketahui, ketika nanti manusia itu sudah benar-benar tobat dan tobatannya nasuha, baik kepada Allah juga ingin berupaya ke Allahnya udah, ke orangnya juga pasti kalau tobatnya nasuha pasti akan melakukan segala macam cara untuk supaya semuanya menjadi kembali Allah ridho dengan itu semua. Maka sungguh jadi pertanyaan memang kalau misalkan dia katanya tobat beneran, secara perbuatan juga sudah dilakukan, tapi ternyata lisannya tidak mau berucap, ya maka seharusnya yang kami ketahui tentu juga untuk diucapkan. Karena kalau ditanya lagi apa yang memang memberatkan? Masalah dimaafkan atau tidak dimaafkan, tetap ada upayanya dia untuk memohon maaf atau berbuat baik, itu pun tidak akan Allah sia-siakan.
ya. Masalah tapi beneran nanti diampuni atau Allah tidaknya atau tidaknya, ya itu adalah haknya Allah. Yang satu hal yang bisa kita jadikan ketenangan adalah Allahnya nggak mungkin zolim. Masa iya kita udah upaya luar biasa untuk diampuni, sudah berupaya baik secara lisan dan perbuatan, orangnya masih nggak maafin, ya masalahnya Allah juga punya perhitungan ke arah sana. Tapi makasih Allah, makanya ketika akhirnya sudah benar-benar taubatnya taubat nasuha, maka pasti secara lisan juga seharusnya seperti itu ya. Tapi ya itu hanya secara hukum ya, balik lagi Allah punya hak menentukan semuanya. Nah tinggal kita yang ngelihat kejadian itu, kalau kita kenal orangnya ya sudah sampaikan, dakwahi, ingatkan, traktir, tapi nanti pas berbuka ya, jangan pas lagi puasa ya. Ajak ngobrol kenapa nggak mau minta maaf, toh akhirnya diucapin, kan kita surganya juga di Allah ya, bukan di mulut orang. Apakah takut gak diampuni? Ya ada Allah di situ nanti yang menurunkan keadilannya. Maka itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan ternyata didakwahi tidak bisa, didoakan. Karena kalau mendoakan orang lain itu, malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Yang ketiga, ini juga penting, jaga hati tetap bersih ya. Karena ketika kita bicaranya isi hati orang, yang tahu hanya orangnya sama Allah saja. Kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Maka yang kita bisa lakukan jaga hati, jangan sampai ternyata dia punya alasan tersendiri yang mungkin itu Allah ridho dengan alasannya tersebut, kitanya yang malah kotor hati. Berarti dia mah nggak tulus, berarti dia mah nggak ikhlas, main hakim sendiri. Ya, sedangkan kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, karena ini jenis manusia yang paling rugi, Bun. Ya. Ada orang yang paling rugi itu adalah orang yang bermaksiat misalkan, terus dia gagal jaga hati. Yang maksiatnya malamnya tobat. Tobat sejadi-jadinya, nangis di hadapan Allah dan ampunan Allah terbuka lebar untuk membuka ampunan untuk dirinya. Tapi ada orang yang menyaksikan kemaksiatan orang tersebut, dia gagal menjaga hatinya, sampai bulan depan malah dia yang dapat dosa. Yang maksiat orang, jelas dia yang dapat dosa. Malamnya tobat. Ada orang gagal jaga hatinya, masih digibahin dosanya orang itu sampai bulan depan. Yang maksiat orang yang dapat dosa sampai bulan depan, yang gagal jaga hatinya, ini rugi sekali, Masya Allah. Ya, karena kalau ada kejadian seperti itu yang terkaitnya hukumnya gimana kok dan apa akan seperti apa nanti di hadapan Allahnya, ya Allah Maha Adil lah. Tugas kita dakwahi, doakan dan juga jaga hati tetap bersih. Sisanya bismillah, mudah-mudahan ini jadi pahala dakwah buat kitanya. Amin. Karena yang penting kita sama-sama jadi manfaat, jadi kebaikan. Bismillah. Semoga Allah meridhoi kita semua bisa kumpul di surganya Allah lagi. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih. Kita masih menyimpan beberapa pertanyaan lagi. Tentunya kita akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.